Saya ingin bertanya dan sekaligus ingin berdialog ya, ingin berdiskusi lah. Kalau guru kami menyebut dia Nurholis macet. Apa macet itu? Ya macet. Karena orang liberal dia. Dia yang menikahkan anaknya dengan laki-laki Yahudi di Amerika. Dan itu gak sah. Kalau yang saudara sebutkan di Amman Yordania, ada konferensi itu Syiah ya, pengakuan terhadap mazhab Ja'fari termasuk Muslim. Itu hanya mengakui Syiah Imamiyah itu Muslim, tapi tetap bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tetap Syiah itu aliran sesat. Dan kami para asatid di Pekanbaru atau di mana bertanggung jawab. Kami bilang Wahabi sesat. Kalau Wahabi gak terima, temui kami. Terserah. Jadi kita gak mau remang-remang. Atau mereka bikin di tempatnya, undang kami ke tempatnya, siap datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama para penghafal Quran, para asatidz pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pendidikan merupakan aset investasi masa depan untuk anak bangsa. Pendidikan gratis, penghafal Quran, bisa baca kitab kuning, punya life skill. Mari kita support menjadi orang tua asuh untuk anak-anak sebagai pelanjut tongkat perjuangan di masa akan datang. Bisa kita transfer ke Bank Riau Kepri Syariah 82021666665. Sekali lagi 82021666665. Bank Syariah Indonesia 6-nya 9 kali 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfer 03 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852-6541-6060. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan juga Ustadz Kiai. Perkenalkan, nama saya Salman Paris, mahasiswa Uinsus Riau, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya ingin bertanya dan sekaligus ingin berdialog ya, ingin berdiskusi lah, bahwa saya melihat permasalahan umat Islam ini selalu pembahasan klasik dan konvensional gitu. Mempermasalahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu apakah dia kunut, tawasul, kemudian maulid gitu ya. Saya merujuk pendapat Nurholis Majid. Beliau menawarkan New Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, versi baru beliau, bahwa kita selama ini secara historis dari zaman ke zaman pembahasan kita yang masalah furu'iyah, yang masalah fikih sentris gitu ya, masalah hukum. Tapi beliau menawarkan ada 3 aspek yang seharusnya kita untuk menghadapi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Yang beliau menawarkan adalah untuk menghadapi tantangan zaman, menghadapi masalah modern, yaitu tentang masalah teologis uluhiyah, kemudian kosmologis dan antropologis gitu. Artinya apa? Saya melihat kalau masalah itu mungkin diberatkan, mungkin Islam di umat Islam itu sendiri tidak masalah yang konvensional dan klasik gitu. Apalagi kalau kita merujuk dengan konferensi pers internasional di Amman Yordania, itu kan salah satu ulama-ulama dunia di situ hadir dan menyatakan sikap bahwa ada kalau dia bermazhab 4, kemudian mazhab Syiah Ja'fari dan Zaidi, kemudian mazhab Ibadi dan Zohiri, maka itu bagian dari umat Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah,
dan tidak boleh mengkafirkan dan tidak boleh memburukkan dan saling menghargai begitu. Dan dalam konferensi itu hadir seluruh ulama Indonesia. Ya. Artinya apa? Jadi ingin mempertanyakan apakah permasalahan kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya menitik beratkan dengan masalah yang fikih gitu, masalah yang furu'iyah. Terima kasih, Pak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Jadi begini, di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak peduli, siapa yang tidak perhatian dengan apa-apa yang menimpa kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan mereka. Apa saja kalau membahayakan umat Islam, maka seorang muslim ini harus peduli. Pedulinya bagaimana? Kalau orang ahli ilmu menjelaskan hukum-hukumnya. Kalau enggak, berdosa. Sekarang ini umat Islam, tantangan yang dihadapi liberalisme pluralisme yang mengajak orang-orang menjadi kufur. Termasuk nama yang saudara sebut, namanya Nurholis Majid. Kalau guru kami menyebut dia Nurholis Macet. Apa macet itu? Ya macet. Karena orang liberal dia yang menikahkan anaknya dengan laki-laki Yahudi di Amerika. Dan itu gak sah. Gak bisa menjadi panutan. Kami disuruh ikut Nurholis Majid, ya gak mau ikut lah. Karena kita gak mengakui hasil ijtihad dia. Dan masalah-masalah kita berbicara tentang kesesatan Wahabi. Karena memang banyak orang yang terpengaruh Wahabi, terutama di Riau. Di Indonesia ini Wahabi itu subur, tuh paling subur di Riau. Di bawahnya Riau itu kemudian Padang dan Jambi. Ada segitiga di Indonesia. Riau, Sumbar, Jambi, segitiga. Wahabi main-main di situ. Karenanya ya ini harus kita ingatkan. Mengapa? Para ulama dulu begitu. Dulu di Mesir, penduduk Mesir itu sering menjelek-jelekkan Sayyidina Utsman bin Affan. Penduduk Mesir gak suka sama Sayyidina Utsman. Akhirnya ada kawannya Imam Malik namanya Imam Al-Laits bin Sa'ad. Imam Al-Laits bin Sa'ad ini kemana-mana ceramah tentang hadis-hadis keutamaan Sayyidina Utsman. Akhirnya orang-orang gak ada yang menjelek-jelekan Sayyidina Utsman. Harus seperti itu. Lalu di daerah Syam, ini di Syria, orang-orang menjelek-jelekan Sayyidina Ali. Lalu ada ulama siapa namanya kemana-mana ceramah hadis-hadis keutamaan Sayyidina Ali. Akhirnya orang gak berani. Sekarang ini di mana-mana ada kelompok yang suka menyesatkan, mengkafirkan umat Islam. Dan itu gak boleh saudara, dosa besar itu. Lalu kita ingatkan, ini golongan Wahabi, hati-hati jangan diikuti. Orang itu kalau terpengaruh Wahabi akan durhaka pada orang tua. Orang itu kalau ikut Syiah, ikut HTI, ikut Wahabi akan menjadi anak durhaka. Mengapa durhaka? Orang Wahabi itu akan mensyirikkan, menyesatkan kedua orang tuanya. Ada yang lebih durhaka daripada menyesatkan orang tuanya. Kalau orang tuanya syirik berarti pernikahannya tidak sah. Berarti dia hasil dari perselingkuhan, perzinahan. Na'udzubillah min. Nah kita ingatkan biar gak menjadi anak durhaka. Wahabi ini durhaka pada orang tua. Begitu orang tuanya meninggal, gak ada tahlil, gak ada doa, gak ada kenduri. Itu Wahabi. Padahal itu amalan sunnah saudara. Ini yang kita ingatkan. Jadi kita ini bukan perpecahan, tetapi memang ya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, nanti kalau aku meninggal orang-orang masih hidup akan melihat banyak perbedaan pendapat. Kalau pendapat berbeda-beda kita ikut yang mana?
Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Para guru-guru kita, para ulama kita menjelaskan ini sesat, ini yang benar, ini aliran sesat, ini yang benar. Tujuannya agar umat Islam itu tahu jalan mana yang sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Itu namanya golongan ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang diterangkan. Bukan apa. Kalau dibiarkan orang ya ikut sungguhan kalau dibiarkan. Kalau nggak dibiarkan maka orang-orang akan kembali ke dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, tadi saya ngisi imam-imam masjid sekota Pekanbaru di masjid kantor wali kota. Dan mereka menyampaikan, alhamdulillah Kiai, karena ustadz-ustadz ceramah di masjid-masjid, masyarakat ini sudah tahlil lagi, sudah gini lagi. Sudah bagus, artinya kembali kepada ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Nanti ya kalau ini selesai kita gak bicara ini lagi. Karena ini problemnya sekarang. Kalau yang saudara sebutkan di Amman Yordania, ada konferensi itu Syiah ya, pengakuan terhadap mazhab Ja'fari termasuk Muslim. Itu hanya mengakui Syiah Imamiyah itu Muslim, tapi tetap bukan ahlus sunnah wal jamaah dan tetap Syiah itu aliran sesat. Masalah saling menghormati ya kita menghormati. Tapi kalau masalah ilmiah, kalau keilmuan bukan kehormatan, tetapi bagaimana diaflorkan secara terbuka mana yang benar, mana yang salah. Itu kalau ilmu. Karena ilmu itu netral, ilmu itu tidak memihak. Salah ya salah, benar ya benar. Jadi jangan salah. Saya sudah baca yang Risalah Amman Yordania. Sudah lama baca itu. Tahun berapa dulu yang baca. Sampai berdebat dengan Syiah masalah itu di Tanjung Balai Karimun tahun 2014, lalu di IAIN Jember tahun 2015. Saya sudah ketemu langsung dengan orang Syiah masalah itu. Ya Syiah memang Muslim, tapi walaupun Muslim termasuk pengikut aliran sesat dan menyesatkan. Kita harus terus terang, sesat ya sesat. Gak boleh remang-remang karena ilmu remang-remang gak boleh namanya. Kalau remang-remang bukan ilmu namanya. Jadi yang sesat ya sesat, yang benar ya benar. Dan kami para asatid di Pekanbaru atau di mana bertanggung jawab. Kami bilang Wahabi sesat. Kalau Wahabi gak terima temui kami. Terserah. Jadi kita gak mau remang-remang. Atau mereka bikin di tempatnya, undang kami ke tempatnya, siap datang. Gak berani. Nah, itu namanya remang-remang saudara. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam.